Di awal film, di sebuah rumah tua tengah hutan, terlihat seorang petugas bernama Patrick Walker, di mana tempat itu juga adalah gedung Narkoboy. Di sana, Patrick sedang memikirkan apa yang harus dilakukannya, sebab dia baru saja menghabisi seseorang. Untuk itu, Patrick segera memasukkannya ke dalam drum, lalu menenggelamkannya ke danau di dekat rumah sekedar menghilangkan barang bukti. Tak lama setelah itu, Walker pun kembali ke rumah kabinnya untuk mengambil uang yang disimpan dalam freezer. Uang tersebut adalah uang haram yang dikumpulkannya selama ini. Seperti yang kita tahu, kalau Walker sendiri ternyata seorang polisi bagian kriminal berat, dan dia juga sudah bercerai dengan istrinya. Berhubung besok adalah hari Natal, Patrick berniat akan memberikan kado untuk putri kecilnya. Berpindah ke suatu jalanan di kota New York, terlihat sebuah truk kontainer besar sedang dikejar polisi. Ternyata truk tersebut baru saja melakukan aksi perampokan yang membawa banyak mesin cuci baru. Si pengemudi wanita bernama Mia, sementara rekan di sebelahnya bernama Charlie. Namun rekannya memerintahkan Mia untuk segera berbelok. Hampir saja dua rekan mereka di belakang terjatuh, namun keduanya berhasil selamat dan segera menutup pintu. Sementara itu, satu mobil petugas tergelincir keluar dari jalan, sedangkan satu mobil lainnya masih terus mengejar. Petugas kepolisian mulai melepaskan tembakan, akibatnya mobil truk sempat keluar dari jalur dan mogok sebentar, lalu kembali melaju. Untuk itu, mereka pun melaporkan kejadian di lokasi melalui radio bahwa truk tersebut menuju dan masuk ke jalan tol hingga kejar-kejaran pun kembali berlanjut. Dua remaja yang berada di belakang truk tersebut setelah melihat isi muatannya, mereka langsung melemparkan sebuah mesin cuci ke arah mobil petugas. Akibatnya, bagian depan mobil polisi hancur dan kendaraan itu harus terhenti. Akhirnya kelompok perampok remaja itu berhasil lolos. Satu petugas selamat, namun yang lainnya dalam kondisi kritis. Tak lama kemudian, dua petugas lain segera tiba di lokasi. Di antaranya adalah Vincent, ketua anti Satgas Narkoboy. Melihat kondisi rekannya yang sekarat, mereka pun segera meminta bantuan dan memanggil ambulans. Berpindah ke Walker yang sedang berada di sebuah minimarket. Ia rencananya akan membelikan kado untuk putrinya Amy. Sementara itu, televisi di dalam toko menyiarkan kampanye seorang calon wali kota sekaligus menampilkan taipan properti, yaitu Lauren Baymont, yang baru saja dibebaskan dari tuduhan dalam sebuah kasus besar. Dalam pidatonya, Lauren berjanji akan membenahi kota yang penuh dengan kejahatan. Di sisi lain, Walker sempat merasa kesal karena si kasir hanya memberinya kantong plastik. Lalu dengan cepat, ia bergegas keluar dari minimarket. Beberapa saat kemudian, Walker menelpon mantan istrinya yang bernama Helena. Hubungan mereka memang sudah lama renggang, dan Walker mengatakan ingin mampir ke rumah untuk mengantarkan kado kepada Amy putrinya. Namun Helena menolak. Ia mengatakan bahwa sekarang sudah terlalu malam dan Amy sepertinya sudah tidur. Walker yang merasa kecewa sulit mempercayainya. Besok adalah hari Natal, mana mungkin Amy tidur secepat itu? Saat Walker hendak masuk ke dalam mobil, ia menyadari rekannya sudah tidak ada. Dan tak lama kemudian ia mendengar keributan dari atas gedung. Ternyata itu adalah rekannya Ellie, yang sedang sibuk mengetuk-ketuk pintu dan memaki seorang di dalam. Lalu seorang pria muncul dan mengatakan ada masalah apa. Ellie pun bertanya di mana wanita yang ada di dalam, karena ia mendengar keributan. Pria itu berkilah mengatakan bahwa itu hanya pertengkaran biasa antara pasangan. Namun tiba-tiba wanita di dalam yang tampak sudah lemah dan mengaku kalau ia tidak pernah menelpon polisi. Untuk itu, Walker yang ada di bawah segera menuju gedung untuk mencari rekannya Ellie. Sembari ia juga terlihat masih mengobrol dengan mantan istrinya.
Di sini, Helena mengeluhkan kalau dirinya tidak lagi dibutuhkan. Tagihan mereka menumpuk dan Walker tidak pernah ada untuk anaknya. Walker pun beralasan kalau dirinya memiliki cukup uang saat ini. Namun Helena malah memakinya dan tidak mau uang haramnya. Mendengar hal itu sontak membuat Walker kesal dan mengatakan berkat uang itu apartemen untuknya tidak jadi disita. Karena gajinya sendiri tidak cukup untuk menanggung semuanya. Di saat yang sama, Helena menoleh ke arah anaknya Amy yang ternyata belum tidur. Dengan mata sembab, ia berkata kalau pria yang dulu dicintainya kini sudah berubah sejak 2 tahun lalu. Dan sudah setahun ini ketika Walker tiba-tiba menghilang tanpa kabar, itulah titik di mana ia memutuskan untuk berpisah. Seorang pria tampak terjatuh dari atas tangga, tubuhnya menghantam anak tangga dengan keras. Walker yang berada di sana mengatakan kepada Ellie, "Kenapa kau tidak menunggu?" Ellie yang buru-buru menjelaskan bahwa pria itu terpeleset dan barulah saat itu sang istri berani keluar dari apartemen sambil berteriak dan memaki suaminya yang selama ini sering menyiksanya. Walker yang tidak mau ikut campur dengan semua itu segera memerintahkan Ellie untuk pergi dari sana dan segera memanggil bantuan. Pada saat yang sama, kita diperlihatkan para perampok yang sebelumnya menjatuhkan mesin cuci ke anak buah Vincent. Seperti yang kita tahu, si pemimpin perampok Charlie bersama pacarnya Mia tersebut telah mengambil 2 buah tas berisi barang haram dalam jumlah yang besar untuk diserahkan kepada kelompok mafia Asia yang begitu disegani di New York. Tak lama kemudian seorang pria bernama Lee mengajak Charlie dan Mia untuk bertemu dengan bos muda mereka. Ternyata bos muda itu sangat terkesan dengan kinerja Charlie dan Mia. Dari pertemuan itu terungkap fakta mengejutkan. Kemarin Charlie bukan dikejar polisi Satgas anti narkoboy karena merampok, melainkan karena membawa sejumlah besar barang haram atas perintah si bos muda. Tindakan itu dilakukan Charlie demi menyelamatkan Mia yang selama ini terjerat dalam jaringan mafia Asia. Setelah itu, si bos muda menyuruh Lee menunggu di luar dan tidak ikut campur dalam pembicaraan mereka. Padahal Lee sebenarnya adalah pamannya sendiri. Saat menunggu di luar, Lee melihat sekelompok orang bertopeng yang tampak mencurigakan. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari mereka yang berisi peringatan agar Lee dan para anak buahnya segera meninggalkan tempat itu. Untuk itu, sontak Lee segera mencari jalan darurat dan segera melarikan diri. Karena sebentar lagi kelompok bertopeng ternyata berencana membantai semua orang yang berada di dalam markas. Beberapa jam kemudian, adegan beralih kepada Walker dan Ellie yang masih berpatroli di sekitar kota. Tiba-tiba mereka menerima kabar jika telah terjadi pembantaian di wilayah timur. Tanpa menunda waktu, mereka segera meluncur ke lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi kejadian, Walker dan Ellie mendapati bahwa tempat yang dimaksud tak lain adalah markas mafia Asia yang sebelumnya mereka pantau. Di sini, Walker mencoba membayangkan bagaimana peristiwa berdarah itu terjadi, termasuk saat si bos muda dihabisi dengan kejam. Tak lama, ia menerima rekaman dari CCTV yang menunjukkan Charlie dan Mia tengah melarikan diri sambil membawa senjata. Bukti itu langsung menimbulkan asumsi kalau Charlie dan pacarnya diduga sebagai pelaku utama. Dan mereka mencoba merampok barang haram milik mafia Asia. Setelah itu, Walker bergegas pergi seorang diri menuju sebuah lokasi rahasia untuk menemui seseorang. Ternyata orang yang hendak ia temui adalah wali kota, sosok yang selama ini sering muncul di televisi. Dalam pertemuan itu, Walker menjelaskan bahwa Charlie terlibat dalam kasus pembantaian yang baru saja terjadi di markas mafia Asia. Saat itulah terungkap fakta mengejutkan. Ternyata Charlie adalah anak kandung dari sang wali kota, yang beberapa bulan terakhir diketahui kabur dari rumah.
Mendengar kabar tersebut, sang wali kota terkejut dan langsung menyadari bahwa putranya kini menjadi buron, tidak hanya oleh pihak kepolisian, tetapi juga oleh para mafia Asia. Seketika ambisi politiknya runtuh. Kini yang terpenting baginya hanyalah satu hal, yaitu nyawa anaknya bisa selamat dan secepatnya dibawa ke negara lain untuk diamankan. Sang wali kota lalu memohon kepada Walker untuk membawa Charlie pergi dan menjaganya tetap aman. Ia bahkan bersumpah akan memberikan berapapun uang yang diminta. Namun Walker menjawab kalau yang ia inginkan bukanlah uang, melainkan kebebasan dari kendali sang wali kota. Ia lelah dijadikan alat karena ternyata selama ini sang wali kota menyimpan kartu as yang membuat Walker tak bisa menolak setiap perintahnya. Keesokan harinya, Walker mendatangi rumah sakit untuk menjenguk rekannya yang masih sekarat, korban dari insiden brutal saat dilempar mesin cuci di awal film. Namun sesampainya di sana, ia langsung dihampiri oleh Vincent, ketua Satgas Anti Narkoboy bersama dua anak buahnya. Wajah mereka nampak kesal karena baru kali ini Walker datang menjenguk rekannya setelah rekannya nyaris kehilangan nyawa. Walker menjawab bahwa ia baru menerima informasi tadi malam tentang kondisi rekannya tersebut. Disinilah hubungan masa lalu mereka mulai terkuak. Ternyata Walker dulunya adalah anak buah Vincent. Ia tergabung dalam Satgas Anti Narkoboy dan mereka juga pernah sangat dekat. Namun hubungan itu mulai renggang sejak Walker dipindahkan ke divisi lain secara mendadak. Walker masuk ke ruang perawatan dan bertemu istri rekannya. So good to see you. Dengan nada sedih, sang istri bertanya kenapa suaminya sering gelisah sejak bergabung di Satgas Anti Narkoboy. Pertanyaan itu membuat Walker terdiam. Ia langsung teringat kejadian 1 tahun lalu. Saat ia, Vincent dan anggota Satgas lainnya ternyata ikut memproduksi dan menjual barang haram secara diam-diam. Hingga di suatu hari, seorang polisi dari divisi lain mulai curiga dan menyelidiki pabrik rahasia mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun menghabisi polisi itu demi menutupi kejahatan mereka. Sebenarnya Walker dan rekannya yang kini koma tidak pernah berniat menjadi polisi korup. Namun Vincent sebagai atasan selalu memaksa mereka untuk terlibat dalam kejahatan. Hal itu sebenarnya sudah diketahui oleh si wali kota secara diam-diam yang kemudian memanfaatkan informasi itu sebagai kartu as untuk mengendalikan mereka. Adegan kemudian berpindah kepada seorang bos mafia triad bernama Madam Sui. Ia datang jauh-jauh dari Asia ke Amerika hanya untuk melihat jasad putranya, sang si bos muda. Saat melihat putranya yang telah tewas, tentu Madam Sui tidak akan tinggal diam. Secepatnya, ia akan menuntut balas. Setelah itu, Madam Sui mendatangi Lee, satu-satunya orang yang masih selamat bersama beberapa anak buahnya dari peristiwa pembantaian waktu itu. Di sana terungkap bahwa Lee adalah adik Madam Sui, yang selama ini diperintahkan untuk menjaga sang bos muda. Tanpa banyak bicara, Madam Sui segera menghabisi seluruh anak buah Lee dan menyisakan hanya Lee seorang diri. Setelahnya Madam Sui bertanya siapa yang berani menghabisi putraku dan mengambil semua barang haram miliknya. Karena panik, Lee langsung menuduh kalau Charlie dan Mia lah yang bertanggung jawab atas semua itu. Ia juga tak lupa menyebutkan bahwa Charlie adalah putra dari wali kota yang saat ini masih menjabat. Sementara itu di sisi lain, Charlie dan pacarnya Mia terlihat sedang bersembunyi di sebuah tempat pengepul rongsokan. Tempat itu ternyata milik pamannya Mia, dan kini mereka tinggal di sana untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Mia dipanggil oleh pamannya yang ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dengan serius sang paman menyarankan agar Mia dan Charlie segera meninggalkan tempat rongsokan itu, karena cepat atau lambat polisi pasti akan menemukan jejak mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini ia sedang mengurus paspor untuk Mia dan Charlie agar mereka bisa melarikan diri ke luar negeri sebelum semuanya terlambat. Singkat cerita, Mia dan Charlie bersiap meninggalkan tempat rongsokan milik sang paman. Sebelum mereka pergi, sang paman berpesan bahwa ia akan segera menghubungi mereka begitu paspor-paspor mereka selesai diurus.
Keesokan harinya Walker datang ke kantor polisi untuk menemui Ellie. Di sana Walker menanyakan apakah Ellie sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Charlie, anak wali kota. Ellie menjawab bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Charlie dan pacarnya Mia sedang bersembunyi di sebuah tempat pengepul rongsokan. You found him? I didn't know I was gonna find him. Yes, I did. 1 jam kemudian, Walker tiba di tempat pengepul rongsokan milik paman Mia. Sang paman yang panik dan ketakutan segera masuk ke dalam untuk menyembunyikan paspor milik Mia dan Charlie. Namun aksinya keburu diketahui oleh Walker, dan Walker memaksa si paman untuk segera memberitahu di mana Charlie dan Mia berada. Awalnya sang paman bersikeras tidak mengaku, namun setelah Walker menjelaskan bahwa dialah satu-satunya polisi yang secara khusus diutus oleh wali kota untuk menyelamatkan Mia dan Charlie. Sang paman mulai luluh. Akhirnya ia berkata jujur bahwa malam nanti ia telah berjanji untuk bertemu dengan Mia di sebuah klub khusus anak muda. Di tempat lain terlihat anak buah Madam Sui tengah bersiap melakukan aksi di tengah kemacetan kota. Di antara deretan kendaraan yang terjebak tampak rombongan wali kota yang kebingungan melihat kemacetan parah tanpa sebab yang jelas. Tak lama kemudian serangan mendadak dilancarkan oleh anak buah Madam Sui terhadap rombongan tersebut. Ternyata seluruh kemacetan itu adalah bagian dari rencana terorganisir untuk menculik sang wali kota. Malam itu Madam Sui sedang duduk berbincang dengan adiknya Lee. Tiba-tiba 2 anak buahnya datang sambil menyeret seorang yang tampaknya akan diinterogasi. Orang itu diketahui sebagai teman Charlie yang terlibat dalam perampokan di awal cerita tadi. Lalu Madam Sui menyatakan bahwa ia tidak akan menyakitinya, asalkan orang itu bersedia memberitahukan di mana keberadaan Charlie dan Mia sekarang. Karena sudah ketakutan, orang tersebut akhirnya mengaku bahwa Charlie dan Mia sedang berada di sebuah klub malam khusus pemuda. Tanpa membuang waktu, Madam Sui segera memberi perintah kepada anak buahnya untuk menuju ke klub tersebut secepatnya. Beberapa waktu kemudian, ternyata Walker sudah tiba lebih dulu untuk mencari Mia dan Charlie. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya Walker menemukan Mia di klub tersebut. Dengan segera Walker menanyakan di mana Charlie, sambil menjelaskan bahwa ia diutus oleh wali kota untuk menyelamatkan mereka. Tak hanya itu, Walker juga menuduh Mia dan Charlie sebagai pelaku pembantaian yang terjadi sebelumnya. Namun Mia dengan tegas membantah tuduhan itu. Dengan penuh keyakinan ia bersumpah bahwa mereka bukanlah pelakunya, melainkan 3 orang misterius yang memakai topeng hoki. Saat yang bersamaan, Vincent dan 2 anggota satgasnya tiba-tiba muncul menyusul kedatangan Walker. Karena Mia takut, akhirnya mengungkapkan kepada Walker bahwa merekalah orang-orang yang mengenakan topeng hoki itu. Vincent bersama 2 anggotanya kemudian mendekat dan dengan tegas meminta Walker untuk menyerahkan Mia. Namun Walker menolak dengan keras, apalagi setelah ia mengetahui bahwa kelompok Vincent adalah pelaku pembantaian yang terjadi sebelumnya. Ketegangan semakin memuncak dan tepat saat itu anak buah Madam Sui muncul, memicu keributan yang segera berubah menjadi aksi tembak-menembak. Di tengah kekacauan tersebut tanpa diduga, Charlie dan si paman datang untuk membantu Mia dan Walker. Di kejadian ini karena begitu sayangnya paman dengan Mia, ia rela mengorbankan dirinya. Dan tak lama kemudian begitu Mia, Charlie dan Walker berhasil keluar dari dalam klub, mereka pun langsung dihadang oleh si tangan kanan dari Madam Sui dan seketika langsung menyerang mereka bertiga. Beruntung pada akhirnya mereka bertiga berhasil selamat dan segera kabur menggunakan mobil. Beberapa waktu kemudian, anggota kepolisian pun tiba di lokasi kejadian. Vincent kini hanya tersisa berdua bersama 1 anggotanya, karena anggota satunya lagi telah tewas dalam insiden sebelumnya. 1 jam kemudian nampak Walker menghubungi Ellie.
Ia memberitahu Ellie kalau Vincent dan anggotanya lah pelaku di balik pembantaian yang terjadi sebelumnya. Dan di sisi lain, Walker juga meminta Ellie untuk segera datang ke rumah sakit karena ia tiba-tiba merasa khawatir dengan kondisi rekannya yang dulu sempat tertimpa mesin cuci. Tak lama setelah itu, kita diperlihatkan Lee yang mendapat telepon dari Vincent. Ternyata selama ini mereka telah bersekongkol demi sebuah kepentingan. Ternyata Lee berniat menggantikan posisi bos muda sebagai pemimpin mafia Asia di kota New York. Sementara itu, Vincent juga diperintahkan untuk merampok barang haram yang dulu dibawa Charlie menggunakan truk di awal film tadi. Namun karena gagal dalam menjalankan misinya, Vincent akhirnya nekat membantai kelompok bos muda hanya untuk merebut barang haram itu. Kini Vincent merasa saatnya telah tiba bagi Lee untuk membeli barang haram tersebut kembali. Namun Lee menolak tawaran itu dan ia meminta Vincent untuk terlebih dahulu menghabisi Charlie dan Mia karena mereka adalah saksi hidup atas pembantaian yang terjadi sebelumnya. Kini Lee terlihat berada di rumah sakit. Ternyata ia memiliki niat akan menghabisi rekannya Vincent yang dulu sempat tertimpa mesin cuci. Di waktu yang sama, Ellie juga telah tiba di rumah sakit. Dan tanpa sengaja, ia melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau Lee sedang mengeluarkan pistol. What floor is that? No security. Now. Setelahnya, Lee pun langsung membantai penjaga rumah sakit dengan brutal, termasuk rekan dari Vincent. Begitu Ellie muncul, Lee langsung menyandra istri rekan Vincent, hingga terjadilah aksi baku tembak. Namun pada akhirnya Ellie berhasil mengalahkan dan menangkap Lee. Berpindah ke Vincent yang tiba-tiba dihubungi oleh Lee dan memintanya untuk segera bertemu. Lee mengatakan ia bersedia untuk membeli semua barang haramnya sekarang. Namun ternyata itu hanyalah akal-akalan dari Ellie karena Lee saat ini rupanya sudah disandra oleh Ellie. Adegan berpindah lagi ke Walker, Mia, dan Charlie yang kini bersembunyi di sebuah rumah pondok milik Walker berada di dekat danau. Tak lama Walker mencoba menghubungi wali kota, namun yang menjawab justru Madam Sui. Tanpa merasa curiga, Walker mengatakan bahwa ia sedang bersama Charlie di pondok tersebut dan meminta wali kota segera menjemput putranya agar urusannya selesai dan Walker tidak mau pusing lagi. Mendengar hal itu, Madam Sui langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menuju ke pondok yang dimaksud. Di saat yang sama, Vincent dan satu anggotanya mendatangi tempat pertemuan untuk menjual barang haram kepada Lee. Namun sesaat setelah mereka mendekat, Ellie pun muncul dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Karena tak punya pilihan, Vincent dan anak buahnya pun menyerahkan diri. Kembali ke Walker, Mia, dan Charlie yang masih menunggu kedatangan wali kota. Tanpa mereka sadari, wali kota sebenarnya sudah disandra oleh Madam Sui. Beberapa saat kemudian, anak buah Madam Sui tiba di pondok dan langsung melancarkan serangan. Walker, Mia, dan Charlie berusaha keras melawan serangan, menyingkirkan satu persatu anak buah Madam Sui. Namun Charlie dan Mia akhirnya berhasil dipojokkan dan diseret keluar dari pondok. Sementara itu Walker harus menghadapi tangan kanan Madam Sui yang sangat tangguh. Beruntung sebelum kehabisan tenaga, Walker berhasil mengalahkannya. Tak lama, Madam Sui pun tiba bersama Bapak Wali Kota. Ia langsung memaksa Wali Kota untuk membunuh Mia dan Charlie sebagai balas dendam atas kematian putranya. Namun tepat saat itu, Ellie muncul sambil menggiring Lee, Vincent, dan satu anggotanya. Ellie lalu mengungkapkan bahwa merekalah pelaku sebenarnya di balik pembunuhan putra Madam Sui. Setelah mendengar penjelasan dari Ellie, Madam Sui bertanya kepada Lee apa yang sebenarnya terjadi.
Sambil menyesal, Lee mengungkapkan kalau ia terpaksa melakukan hal itu karena ia merasa lebih pantas memimpin dibandingkan putra Madam Sui. Di saat yang sama, anak buah Vincent tiba-tiba memberontak dan nekat mencoba menghabisi Charlie. Namun, usahanya dihentikan oleh wali kota yang langsung menghadangnya. Akibatnya, wali kota tewas tertembak dan baku tembak pun kembali pecah di sana. Dalam insiden ini, baik Madam Sui maupun Lee harus tewas di tempat. Begitu juga dengan satu anggota Satgas anak buah Vincent. Namun Vincent yang masih selamat segera membawa barang haramnya dan berusaha kabur. Tak lama kemudian ia melihat sebuah kereta dan berniat menaikinya. Namun tiba-tiba di saat kritisnya, Walker menatap Vincent dan berkata, "Andai saja dulu saya tidak satu tim denganmu, mungkin saya tidak akan dicap sebagai polisi korup oleh anak dan istri saya." Dan di sana Walker berjanji mulai detik itu juga ia akan mengabdi pada negaranya dan menjadi polisi yang baik serta jujur. Di sisi lain, Ellie meminta Charlie dan Mia segera pulang ke rumahnya. Saat itu juga karena semuanya sudah selesai. Ia juga berjanji akan memastikan bahwa tidak ada polisi yang akan menangkap dan mengejar mereka lagi. Pada akhirnya, nampak Ellie mengajak Walker untuk memberikan kado hari Natal kepada anak gadisnya. Hingga kemudian, tanpa kita sadari, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.